Halo teman-teman Primary English, kita senang sekali karena hari ini kita kedatangan seorang teman yang istilahnya sudah kita jadwalkan untuk podcast tapi baru Ya, kali ini bersama oke. dengan Kang Usep Ya. dari Sinkron Kebaikan ya Ya, Kang. selamat siang. Nuhun pisan Ya. Kang Usep untuk waktunya. Mhm. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih Siap. mengenai seputar Seputar kegiatan Kang Usep. kegiatan ya. Oke. Tapi sebelumnya mungkin Kang Usep boleh perkenalan dulu Boleh. ya. Tapi meskipun Kang Usep udah ada beberapa yang sudah tahu ya, karena banyak sekali lah kegiatan kalau di Garut ya. Di Garut. Boleh Ya. kenalan dulu Kang Siap. Usep. Lagi sibuk apa sekarang? Mhm. Kemudian tinggal dan sebagainya. Oke, Silakan. siap. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usep Tahmid Abdullah. Jadi saya itu lulusan Politeknik Manufaktur Bandung, Kang. Saya jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika atau istilahnya robotik. Jadi dominasi kegiatan saya memang masih didominasi dengan kegiatan-kegiatan keteknikan. Jadi apalagi sekarang sedang pegang proyek bersama Rumah Masalaman di Airas Project. Kemudian juga saya di Sinkron Kebaikan juga sebagai founder. Jadi saya masih senang berkegiatan aktivitas sosial. Meskipun 2 tahun lamanya saya di Bekasi setelah lulus itu di manufacturing engineering, Kang. Jadi saya pernah ada kerja di company juga. Tapi sekarang udah kembali lagi ke Garut. Ya, sekarang kembali lagi. Semoga bisa persiapan next study ataupun memberikan dampak yang lebih besar lah pada akhirnya untuk Garut khususnya. Ya, amin. Amin. Bareng-bareng ya kita Ya. bangun Garut ya. Betul. Baik Kang, pertanyaan pertama dulu Kang. Kenapa ngambil robotik? Itu jurusan itu dulu Kang. Oke, siap. Dan mungkin bisa kasih gambaran sedikit serunya seperti apa? Oh, siap. Karena saya percaya nih ada beberapa teman-teman yang masih bingung nyari jurusan. Nyari jurusan, ya betul. Terutama untuk anak kelas 12 sekarang. Ya, betul. Kayak jadi kenapa pilih jurusan robotik? Jadi Kang dulu itu ketika SMA, bahkan sebenarnya dari SD SMA di mana, Kang? SMA di SMA 19 Garut. Jadi dari SD itu saya itu suka dengan mainan, Kang. Mainannya itu spesifik robot-robotan. Jadi ketika ada robot-robotan yang rusak, saya perbaiki, hidup lagi. Jadi simpel karena suka ngoprek, Kang. Jadi dari dulu itu. Kemudian ketika SMA, ternyata ada jurusan teknik selain dari teknik mesin, selain dari teknik-teknik yang sifatnya itu umum ya. Jadi jurusan saya di robotik itu terkenal dengan jurusan yang horor, Kang. Karena serba bergerak sendiri atau bahasa kita adalah otomatisasi ya. Jadi serba otomatis. Nah, kemudian yang uniknya juga jadi di robotik itu, Kang, ketika kita ngeprogram itu bisa langsung tampak dalam sebuah pergerakan gitu. Contoh kita ngeprogram robot, moving robot ya. Jadi kita ngeprogram, maka langsung muncul tuh pergerakan dari hasil program kita kayak gimana. Atau programmable logic control. Jadi beberapa pergerakan yang kita setting itu bisa langsung kelihatan. Jadi senang seperti main gitu, tapi hal luar biasa gitu. Tetap dapat benefitnya, ilmunya dapat gitu. Dan di manufacturing system itu masih pasarnya masih besar juga. Banyak sekali. Tapi kalau mata kuliahnya Kang? Mata kuliahnya. Ini banyak. Apakah kita nanti tuh akan belajar coding pasti ya? Betul. Coding. Ya, coding. Terus apa lagi? Cara coding bakal belajar. Sebenarnya matematika dasar juga bakal belajar ya, maths. Kemudian kalkulus juga. Kalkulus ada ya? Ya, ada. Meskipun di jurusan saya juga ada kimia ya, tapi bahasnya itu nanti itu kimia lebih ke arah material. Kemudian juga bahasa Indonesia, Inggris itu masih tetap ada. Ya, kemudian juga pendidikan kewarganegaraan itu masih ada. Dominasi adalah teknik-teknik dasar, teknik gambar. Jadi soal gambar kita juga harus bisa wiring. Jadi kalau di elektro itu kan ada terkait dengan arus ya. Kemudian juga perkabelan, kemudian juga alat ukur dasar. Kemudian juga kalau di dunia teknik itu kan terkenal dengan manual teknik seperti kita itu belajar dasar ngebubut, Kang. Oh, ada itu. Ada juga karena apalagi saya di manufaktur ya. Di manufaktur jadi bubut itu kan salah satu proses dasar manufaktur juga kan. Jadi ada juga prosesnya. Karena kan sekarang kan banyak mesin-mesin yang lebih modern ya. Ada robot drill, robot cut gitu.
Tapi kalau dasarnya itu salah satunya bubut gitu. Oke. Kalau tadi disebutkan ketika akhir perkuliahan itu harus bikin robot selain tesis gitu ya. Ya. Kemarin bikin apa, Kang? Kalau saya itu bikin wireless sensor networking, Kang. Apa nih? Jadi gini, Kang, ada taruh ada 3 lahan nih, Kang. 3 lahan luas 100 kali 100 meter ya, meter persegi. Nah, kemudian di tiap lahan itu posisinya itu di lembangan, jadi memang agak gunung, Kang. Oke. Jadi di perbukitan. Nah, kan itu kan susah air ya. Susah air, sedangkan treatmentnya itu bagaimana supaya ya intinya supaya ada efektivitas, kemudian juga ada hasil yang bahkan bisa lebih baik dari proses. Karena manufacturing itu kan proses proses untuk memberikan nilai tambah gitu. Oke. Manufacturing. Nah, di dalam prosesnya itu waktu saya TA itu, jadi dari 3 lahan ini itu harus disambungkan dengan wireless network. Nah, biasanya itu kan kita itu menyambungkan data antar lahan itu pakai WiFi ya, atau GSM. Karena di sana itu WiFi kan pasti sulit ya, harus isi WiFi atau pasang dulu WiFi. Ini mas saya harus pakai radio, Kang. Oh, sinyal radio. Ya, saya sempat, Kang, hampir stuck di 6 bulan penyusunan itu, karena bagaimana data di setiap lahan, kan di setiap lahan itu kan punya parameter ujinya masing-masing. Ada kelembaban air taruh. Nah, ternyata si tanaman ini butuh kelembaban air sekian persen. Kemudian ternyata kurang, maka statusnya itu di dalam program itu kan bakal berstatus butuh air. Ketika butuh air, maka air itu harus siap disuplai oleh server. Nah, dari server ke klien itu kita itu harus ngirimin dulu data. Begitupun dari klien ke server. Ya, jadi kayak bilang gini, di sini rumah saya, di sana rumah Akang. Saya butuh air, tapi Akang yang punya airnya. Saya harus ngomong, Kang, butuh air dong. Betul. Tolong supply gitu ya. Nah, jadi tapi pakai radio, Kang. Jadi pakai radio. Itu saya ketika pemrograman itu masih stuck. Jadi ada data tapi kita belum tahu ini data lahan yang mana. Oh, oke. Jadi masih random datanya itu. Jadi ini yang butuh kelembaban itu lahan yang mana sampai harus dieksekusi gitu. Dan pada akhirnya qadarullah tapi cukup dramatis ya, Kang, karena saya itu dulu itu bilang gini ke orang tua, mah kayaknya perpanjangan deh. Kata mama teh, wah kenapa? Soalnya ini saya stuck. Semoga lancar kan ya, bahasa orang tua gitu ya. Ini makang di satu subuh, gak tahu kenapa saya merasakan mode flow, jadi mode yang fokus dengan durasi yang tinggi gitu. Ya. Jadi beres subuh seakan-akan kok ini saya tahu ya solusinya gitu. Itu pernah merasakan gitu sampai saya selesai bisa seminar, kemudian TA, skripsi beres, wisuda. Menarik. Kang, kalau melihat robot saat ini, Ya. Kang, kita lihat robot, mungkin salah satunya Tesla. Kemudian kemarin ada yang dari Cina yang udah bisa menari kayak banyak ya sekarang. pendapat Akang gimana, Kang? Sebenarnya itu sebuah kemajuan ya, dan hal yang positif juga gitu soal dampak karena dalam proses manufacturing atau proses robot pada intinya adalah untuk membantu proses manusia. Betul. Meskipun memang di dalam aktualnya ketika ada proses-proses yang ternyata dibuat sederhana oleh robot, maka pasti akan ada korban juga, yaitu orang yang biasanya itu mengerjakan hal tersebut itu jadi terganti mungkin ya. Harus terganti gitu. Perkembangan zamannya seperti itu. Jadi pada akhirnya plus minus gitu. Tapi di Jepang itu kan sekarang itu kan terkenal dengan society 5.0. Jadi bahwa kita itu tetap harus manusiawi meskipun dengan teknologi itu. Jadi teknologi itu digunakan untuk membuat manusia itu bahkan lebih manusiawi. Jadi ada program besar seperti itu yang di mana tetap ada regulasi-regulasi. Kemudian juga saya juga sih berharap ke banyak sekali company-company
harus ada monitoring sistemnya yang memang sekarang itu masih belum bisa secara full itu digantikan oleh robot juga. Harus tetap ada kontrol dari orangnya gitu. Tapi ini luar biasa ya, kemajuan luar biasa, dan bagi saya semoga Indonesia juga bisa menyusul. Saya mau nanya itu, Kang. Kira-kira ini kan istilahnya Kang bergelut di bidang itulah ya. Mungkin sering melihat update terbaru gitu ya. Kita kapan di Indonesia nih? Secara teknologi memang tertinggal cukup jauh ya, Kang. Seperti Korea itu kan terkenal dengan elektronya ya. Jadi wiringnya itu terkenal, sampai Samsung juga memang berangkat dari sana juga, dan dipuji juga oleh banyak sekali company di Jerman juga sistem yang mereka punya. Nah, Indonesia kalau mau seperti itu, yang pertama ya anggaran risetnya harus besar. Kemudian anggaran risetnya harus besar. Program-program yang memungkinkan untuk mahasiswa bisa bereksplor itu ya harus besar juga gitu. Bayangin, Kang, negara-negara maju, ada juga beberapa negara berkembang memiliki anggaran riset yang bahkan jauh lebih tinggi daripada Indonesia gitu. Bahkan Indonesia mungkin hanya 1/5-nya atau 1/10-nya. Ini cukup kasihan juga sih untuk generasi mendatang, apalagi serba teknologi. Kalau AI, Kang, kecerdasan buatan nih. Kalau AI, sebenarnya ini bahasanya yang berbeda ya di dunia manufacturing, tapi tetap fungsionalnya itu tetap beririsan lah ya, beririsan juga ya. Kalau AI, kalau bagi saya sih AI memang sangat efektif, Kang. Sekarang itu udah luar biasa, admin bisa oleh AI. Bahkan kecepatan responnya itu kan bahkan lebih cepat. Kemudian juga pencarian juga bisa lebih cepat kita ketika have knowledge about things. Tinggal pakai AI biasanya kan lebih muncul gitu. Tapi mungkin bagi Akang atau generasi saya yang dulu itu belum pernah merasakan zaman AI, kita itu kan ada zaman di mana kita itu masih harus ke warnet ya, Kang. Harus ke warnet, baca berita di koran, harus baca, yang kita itu memiliki proses baca yang sebenarnya gitu. Bagaimana proses baca tersebut itu berlangsung. Khawatir dengan generasi yang sekarang yang ketika mungkin lahir langsung dipertemukan dengan AI, dengan kecanggihan itu, khawatir si proses ini hilang gitu. Karena kalau sudah hilang ya pasti bagi saya sih ada sebuah degradasi, pasti ada hal yang tumpul loh gitu, karena tidak biasa berulang gitu. Betul. Apalagi cara menyimpulkan orang itu kan memperlihatkan kecerdasannya. Bagaimana orang bertanya itu kita juga bisa lihat tuh kecerdasan orang itu dari cara bertanyanya, cara menyampaikan. Kalau semuanya itu disampaikan karena AI, karena buah pikir si AI, wah ini bahaya juga. Kan sekarang tuh kalau dilihat-lihat bukan hanya di Indonesia, negara-negara lain pun sedang meregulasi ya tentang AI. Kemarin yang rame kan tentang yang Studio Ghibli yang bikin gambar kayak itu kan diprotes kan itu gitu diprotes ya. Juga. Kemudian oleh seniman Ghibli-nya gitu kan. Itu kan Ghibli bagus banget. Ini dengan hanya prompt ngetik pingin seperti Ghibli langsung bisa muncul jadi, gitu kan ya. Makanya betul tadi kita perlu istilahnya regulasi yang benar-benar baik lah gitu ya, bijaksana. Iya, betul. Ya, taruhlah kalau ternyata bisa prompt-nya Studio Ghibli, ya berarti Ghibli harus dapat presentasi atau apa. Jadi seniman Ghibli-nya juga bisa dapat hak mereka, royalti mereka. Tapi kalaupun ternyata kan kemarin kan memang berbeda ya secara kondisinya, dan bisa jadi orang-orang gak harus confirm juga, bisa langsung dapat gitu kan. Jadi memang sangat disayangkan juga sih. Yang saya takutkan itu justru senimannya jadi malas untuk berkarya, Kang. Betul. Kalau udah malas berkarya nanti sulit juga, kasihan juga yang orang-orang hebat di belakang mereka itu malah jadi itu bisa mengakibatkan bangkrut kan. Kalau ternyata si AI ini bisa memproses itu semua dengan sekarang tuh yang banyak kekhawatiran tuh penulis, pencipta musik, pembuat film. Film juga kan. Sekarang keren. Ya? Sekarang keren.
lihat ular juga kayaknya. Nah, jadi kan merenan pada produser atau para pembuat film kalau ada kayak gini, saya nggak butuh properti yang mahal, ya tinggal prop aja mungkin ya. Betul, ya. Dan dunia-dunia yang lain, makanya betul. ya kita sangat menantikan sebuah regulasi yang bijaksana ya, bijaksana. gitu caranya. Kang, karena ini istilahnya tadi kita sedikit ngobrolin tentang artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan yang sedang ramai saat ini, gitu ya. Saya ingin minta masukan ataupun pendapat Kang nih, gimana caranya supaya kita tidak bisa tergantikan oleh AI, tapi kita yang mengendalikan AI. Sebenarnya yang pertama saya belum terlalu pakar juga. Ya nggak apa-apa, ini mah hanya opini aja ya. Tapi bagi opini saya supaya kita tidak tergantikan, yang pertama kita harus punya kapasitas social capacity dulu gitu. Karena contoh Kang, dalam hal manage, dalam hal problem solving, itu teknis lapangan itu sulit juga untuk AI clearkan ya. Meskipun dalam bentuk konteks itu kan sekarang kan sudah sangat mudah gitu. Tapi ketika kita terjun ke lapangan tetap harus ada orang juga gitu. Nah, tapi orang yang paham supaya tidak digantikan oleh AI, orang lapangan atau siapapun ini ya, di lini manapun, itu tetap kapasitasnya ya harus bagus, solving problem, kemudian juga membuat keputusan. Karena AI dalam hal membuat keputusan mungkin tidak seperti kita yang memiliki emosional feel gitu. Itu juga bakal sulit juga secara emosional. Kemudian juga ya kayak kepedulian ya, social care gitu ya, mungkin AI masih belum bisa menjamah itu gitu. Kemudian juga di riset itu orang-orang cerdas itu kan mendapatkan kecerdasannya itu dari salah satunya itu adalah guru yang hebat juga gitu. Nah, dalam hal menjadi guru AI sih masih PR juga gitu. Tapi kalau ternyata ini gurunya tidak kompeten, bahkan bagi siswa ternyata daripada guru tidak mengerti, ternyata AI lebih mudah bisa digantiin. Tapi kalau gurunya lebih hebat, gurunya sangat baik dalam menjelaskan, kemudian juga study case dengan siswanya sampai siswanya itu sangat antusias itu belajar, ya pasti tidak akan digantikan. Nah, pasti siswa juga bakal pengennya ketemu dengan guru. Dan ada juga banyak lini yang seperti itu. Pada akhirnya kapasitas kita yang harus dikuatkan, apapun itu ya Kang. Apalagi kapasitas kita membaca, menganalisis, kemudian juga kapasitas kita explain, kapasitas memimpin. Pada akhirnya itu sih semua ada regulasi kehidupan yang pasti bakal dipakai terus. Dan AI kesulitan kok gitu. Sehingga kalau kita sudah menguasai skill-skill seperti itu berarti AI yang tergantung ke kita gitu. Mau kita apakan nih AI gitu. Kalau gurunya sudah bagus dalam menjelaskan, explain ke anak-anak interestnya tinggi, paling AI itu bakal jadi tools. Betul. Untuk membantu dia semakin memberikan antusias yang tinggi kepada murid. Bukan berarti menjadi malas. Ya, wah itu bahaya juga kalau ternyata ikut malas. Apalagi gurunya yang malas kan. Aduh. Biasa. Oke Kang, ya itu intermezzo aja mungkin ya sedikit karena ini bahasan yang lagi ramai kan sekarang betul. Saya pengen lanjut ke sinkron kebaikan nih Kang, yang tadi kita sebutkan di awal. Boleh dielaborasi sedikit Kang, apa itu sinkron kebaikan? Berikut program-programnya silakan. Jadi sinkron kebaikan itu teman-teman adalah sosial platform ya, sosial community yang isinya itu ada mahasiswa-mahasiswa atau pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Garut. Dulu itu Kang munculnya itu tahun 2019 waktu kita itu sebenarnya sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi itu saya itu melihat banyak sekali cutting-cutting yang punya originalitas program. Ya, saya punya ada cutting Mapres 1 UPI, punya E2 edukasi untuk dakwah. Jadi platform-platform. Ada juga kakak tingkat juga di UGM yang punya lembaga tahfidz. Padahal masih mahasiswa Kang. Masih mahasiswa tapi mereka sudah punya originalitas platform gitu. Sehingga dampaknya itu bahkan bukan hanya sebuah hayalan gitu. Tapi benar-benar dampaknya itu bukan hanya narasi tapi secara implementasi itu benar-benar terwujud.
Nah, jadi dulu itu 2019 kita itu sudah ada arah diskusi ke sana. Diskusi ke sana untuk bisa kita platformnya apa ya? Nah, sampai kita itu pernah bagi-bagi kecil-kecilan ya kan di 2019 itu. Di sekitaran area Bayongbong waktu dulu di Garut itu. Ternyata meledaklah tahun 2020 itu. Jadi dulu itu masih belum muncul namanya sinkron kebaikan ya, tapi masih hanya sebatas aktivitas gitu. Tahun 2020 di bulan Maret itu ternyata statusnya itu kan sudah urgent. Kemudian saya semakin maju bulannya, kita yang ada di Bandung itu kan harus social distancing ya bahasa dulu itu ya. Jadi ya kita itu gak boleh kemana-mana. Ternyata lihat di Garut juga kondisinya juga sama, bahkan saya mendengar banyak sekali kabar ya dari kerabat-kerabat yang bahkan pasar juga jadi pada gak jualan kan. Bayangin ini aktivitas ketahanan pangan yang setiap orang itu pasti butuh untuk belanja, untuk memenuhi kebutuhannya, ternyata terhenti nih gitu. Itu kan luar biasa sekali. Nah, dari sana kita itu mulailah Kang muncul dengan nama sinkron kebaikan. Muncul dulu itu kita itu Kang pertama kali itu bagi-baginya itu masker. Masker itu ternyata ada yang banyak yang ngechat, bahkan dosen-dosen juga ngechat, Sep ini nih ada kurma untuk Garut gitu ya. Jadi Sep ini ada nitip nih untuk Garut bla 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 gitu. Nah, sehingga ternyata terkumpul nih, padahal baru pas standing poin kita sebagai sinkron. Ternyata dari sana kita ayo kita lanjutin gitu. Maka mulailah tumbuh program-programnya itu dari berbagi hal yang kecil ke berbagi yang sifatnya itu konstan. Ternyata kalau ada bencana, kita pernah ada bencana ikut menggalang. Dulu pernah ada banjir bandang di Pamengpeuk juga, ikut menggalang dengan beberapa komunitas juga. Kemudian juga dari sana ada program-program yang seperti sekarang konstan, seperti sinkron Ramadan, itu pasti tiap Ramadan ada bergulir. Kemudian juga kalau ada titipan-titipan tiap bulan itu memang selalu ada juga, seperti Al-Qur'an ada 200 Al-Qur'an tong dibagikan. Itu juga masih terus berjalan, diisi oleh banyak mahasiswa, ada juga yang udah kerja. Tapi intinya sinkron ini kan memang belum sebesar platform-platform lain. Karena secara cita-cita juga sebenarnya saya itu waktu mahasiswa, gimana caranya supaya saya bisa bantu orang meskipun saya itu gak punya gitu. Karena saya itu kan di Salman itu ada namanya itu Prof Syarif. Katanya kalau kalian nunggu kaya untuk bisa memberi, maka pertanyaan saya ya, kata Prof Syarif, itu kapan gitu. Sehingga kita pas mahasiswa pikir lagi, kapan mungkin kalau kita nabung juga bahkan belum tentu itu kita berstatus kaya gitu ya. Ternyata orang kaya itu adalah orang yang bisa memberi meskipun dalam kondisi apapun itu gitu. Bahkan memberinya itu hanya hal yang sedikit pula gitu. Itu juga sudah bahasanya itu adalah kedermawanan gitu. Jadi dari sana yang penting gimana nih supaya bisa ngasih gitu. Jadi memang secara dreams yang penting bisa ngasih dulu lah gitu waktu kemarin tuh. Ternyata alhamdulillah tuh masih berlanjut. Kemarin terakhir itu programnya itu berkembang, ada sembako pelosok, ada juga program festival disabilitas dengan dompet 2 pak. Kita sudah hampir 3 tahun sustain. Program yatim, kadang kolaborasi dengan Mama Salman, kadang dengan kolaborasi dengan berbagai NGO lain juga. Ya kita kolaborasi sih. Saya penasaran dengan beberapa program lagi nih dari sinkron kebaikan itu sendiri, Kang. Ini kan istilahnya tadi disebutkan beberapa program antaranya mungkin nanti Ramadan nih bentar lagi kita tuh udah kegerasanya Februari, udah kerasa. Februari 18-an lah. Kan, benar kita udah Ramadan deh kan gitu. Saya pengen tahu gimana barangkali ada orang yang mau masuk ke sinkron kebaikan, harus apa yang dipersiapkan. Nah, jadi insya Allah di Desember ini ya, jadi teman-teman kita bakal ada oprak lagi khusus untuk Ramadan. Jadi teman-teman 1 bulan berkegiatan di bulan Ramadan.
Syaratnya sebenarnya sederhana ya. Pada akhirnya syaratnya itu komit gitu di bulan tersebut itu bersedia untuk jadi volunteer. Intinya seperti itu. Jadi apakah itu teman-teman dari selatan ataupun utara atau dari Garut Kota juga sebenarnya bisa join ya. Dan rencana di bulan Ramadan ini tetap kita gelar kembali insya Allah. Kemudian juga ada beberapa program, ya, ada seperti biasa ada sembako juga, kemudian juga kalau kemarin ada talk show, semoga ada kembali ya talk show. Kemudian juga ada program festival disabilitas, semoga bisa hadir kembali menyapa teman-teman disabil yang ada di Kabupaten Garut. Kalau ininya Kang, dari sekian banyak program ini kan ya. Pasti sebuah sinkron kebaikan ini terdiri dari berbagai macam banyak kepala ya. Iya betul. Kan tidak mungkin satu orang mengerjakan sebuah proyek kayak tadi misalkan yang akan ke depan juga itu kan pasti istilahnya ada tim yang dibangunnya. Gimana sih seorang Kang Usep gitu ya? Saya penasaran dari keorganisasiannya nih. Gimana caranya menyamakan ataupun persepsi dengan teman-teman gitu. Betul. Jadi yang pertama jadi kebetulan Kang. Dulu apalagi ini Kang, maaf saya potong. Gimana? Apalagi ini basisnya volunteer ya. Tidak ada gaji gitu. Ya. Jadi Kang dulu itu ini saya refleksi dulu ya bahwa saya itu adalah tipe orang yang individualis ya Kang. Jadi ketika mengerjakan sesuatu pengen paling baik sendiri gitu. Ya. Ternyata berkesempatan untuk join organisasi dulu itu OSIS ya. Waktu usia SMP OSIS. Dan ternyata jadi ketua waktu itu Kang. Jadi ketua OSIS. Ternyata saya merasakan ternyata gini ya dinamika organisasi itu. Ternyata puncaknya itu ketika masuk SMA tuh baru tuh seluruh idealisme konsep berpikir gitu itu mulai terbentuk gitu. Bagaimana cara manage orang, bagaimana supaya orang itu bisa klop dengan program kita gitu. Memang tidak sederhana ya. Bahkan saya sampai kuliah, bahkan sampai sekarang memimpin orang-orang. Itu yang pertama Kang yang harus kita sadari atau konfirmasi dulu ya, adalah keinginan mereka dulu gitu. Jadi teman-teman kita harus cek dulu, apalagi nih teman-teman yang jadi pemimpinnya di organisasi-organisasi OSIS atau apapun itu, SMA ataupun sedang kuliah. Jadi dikonfirmasi sebenarnya cita-cita dari setiap anggotanya itu apa sih dengan program ini. Karena kalau ada anggota yang tidak punya cita-cita terkait dengan program tersebut, pasti itu bakal problem gitu. Jadi kita brainstorming dulu dengan apa yang mereka cita-citakan dari program ini. Contoh nih di Ramadan, sebenarnya cita-cita Ramadan tahun ini sehingga kamu join itu apa sih gitu. Ternyata cita-citanya itu. Jadi kita harus keep dulu dreams-nya apa gitu. Kemudian memang tidak semua dream harus diwujudkan juga ya. Mungkin yang rasional-rasional saja. Tapi dari sanalah muncul ada sebuah statement dari setiap personal volunteer bahwa kalau cita-cita ini terwujud berarti emang harus saya yang mewujudkannya gitu. Nah dari sana dulu lah mulai ada, jadi seperti bagi saya itu disebutnya trigger mekanismenya lah. Jadi kemudian di setiap orang itu pasti Kang punya kecenderungan alasan-alasan yang berbeda ya kenapa sih join. Nah kalau di relawan karena yang pertama tidak digaji kan kadang kita sebagai pemimpin suka kasihan gimana nih gitu ya, kasihan gitu, gak dibayar tapi mereka sih effort itu gitu. Ternyata yang pertama mereka ada yang punya kecenderungannya itu pengen punya pengalaman. Ada yang juga kecenderungan itu karena saya mah suka kok gitu berkegiatan gitu, suka berkegiatan. Ada juga yang Kang abi mah mini resepnya ngabagikan. Jadi bahasa Sundanya itu sok sanaos sanes ti abi, tapi abi teh ngaraos kita ti abi gitu. Jadi ketika kita berbagi dengan orang, kita itu merasa yang ngasihnya gitu. Itu sebuah feel yang luar biasa gitu. Nah, jadi feel itu yang yang biasanya itu jadi kecenderungan relawan itu gitu. Kemudian kalau soal kenapa sih supaya perspektifnya itu bisa sama? Sebenarnya itu sulit ya, itu harus banyak sekali treatment. Tapi yang pertama kalau regulasinya itu sudah jelas, contoh nih kegiatan kita hanya 1 bulan, tapi ternyata
dengan orang-orang yang baru gitu dan baru pertama ketemu gitu. Gimana nih kita mendistribusikan sebuah jobnya? Berarti kita yang pertama di dalam waktu cepat untuk memberikan sebuah kepercayaan kepada orang, maka ya hal yang paling efektif itu adalah ya kita diskusi terkait dengan urgensi. Jadi Kang, jadi kalau kita diskusi dengan bahwa oh ini teh urgensinya itu besar loh, benefit untuk masyarakatnya seperti, jadi dikenalkan dulu ruang lingkup si program ini sampai mana, sehingga ketika seseorang oh ternyata kalau saya ikut ini secara tidak langsung saya juga sedekah, ada yang seperti itu ya, ada yang oh ternyata saya juga nanti punya pengalaman nih gitu untuk ngelola ini gitu. Jadi urgensinya dikasih tahu, setelah urgensi maka kita biasa suka gini minta tolong. Nah karena ini urgensinya itu besar, kehadiranmu itu melengkapi gitu. Wah, menarik. Nah, sehingga ketika seseorang dikasih kepercayaan, biasa itu yuk kita coba gitu. Meskipun hukum alam suka terjadi ya Kang. Nanti itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Itu it's okay lah. Tapi proses itu yang biasanya itu mempermudah di organisasi. Kalau selama di sinkron kebaikan tidak melulu mulus terus Kang ya. Betul, pasti adalah tantangan kecil ataupun bahkan tantangan besar. Boleh di-share Kang, tantangan apa yang besar dan bagaimana cara Kang Usep menghadapi ini? Sebenarnya yang pertama ya tantangan terbesar itu adalah kita tidak bisa memberikan hal berbenefit finansial ya. Bagi saya sih sebenarnya itu tantangan besar yang mungkin sampai sekarang itu masih problem juga ya. Jadi memang harus ada bentuk secara social planner-nya gitu. Tapi di sini saya garis bawahi bahwa hal yang pasti ditemui di organisasi itu adalah masalah-masalah di komunikasi gitu Kang. Komunikasi. Jadi ketika contoh nih, apapun itu programnya, bahkan sekecil apapun itu programnya, tapi kalau komunikasinya tidak berjalan, itu pasti bakal pecah juga gitu. Apalagi kalau ada hal yang besar, komunikasinya tidak berjalan, itu pasti akan menjadi case yang besar juga. Jadi komunikasinya sesimpel ini Kang. Ada orang yang berkomitmen jadi relawan. Betul. Kemudian dia sudah menyatakan kesiapan untuk hadir, untuk bisa ada di posisi-posisi strategis untuk pengelolaan program apapun itu ya. Tapi ternyata di tengah jalan ternyata hilang nih orang ini. Ya suka terjadi ataupun kok dia nggak ada ya. Padahal gak apa-apa komunikasi kan kalau gak bisa hadir gitu. Tapi biasanya orang kan kalau udah gak hadir satu kali, kemudian dia tidak komunikasi, yang lain kan pada nanya, jadi ada timbul rasa malu. Kemudian jadi malu untuk mengikuti kehadiran yang kedua. Hadir yang kedua jadi malu untuk mengikuti kehadiran yang ketiga, sampai dia itu tidak akan lagi kembali. Jadi komunikasi itu penting. Baik itu nanti dari yang atas ke bawah, silahkan ditanyakan kabarnya. Biasa kalau saya itu suka memposisikan diri kayak mentor nih gitu. Jadi mereka adalah adik-adik saya nih. Jadi kalau mereka butuh bantuan untuk diskusi skripsi, ayo bareng saya gitu. Kadang saya juga membuka peluang seluas itu ya untuk adik-adik. Nah, itu untuk menjalin supaya komunikasi masih bisa tersambung gitu. Begitupun dari adik-adiknya biasanya Kang izin karena saya ada keperluan ini. Jadi kalau tidak ada konfirmasi gitu, kadang kita nggak tahu kan ya, nggak tahu kenapa ya gitu. Dari komunikasi yang ada gapnya, menjadikan gapnya itu semakin besar, menjadikan ya biasanya itu ada problem hilang ataupun bahkan ada problem lain. Bahkan Kang contoh nih antara sesama pengurus ketika ada program, contoh divisi acara dengan divisi lainnya ya, itu bahkan kalau nggak ada komunikasi yang baik tetap clash juga. Jadi bagi saya sih masalah komunikasi cukup besar sekali. Nah, ini kan sinkron kebaikan kalau dari 2019 ya, berarti udah hampir jalan mau ke 7 atau berarti 6 Kang. 6 ya, mau ke 6 tahun ya. Ada tips gak Kang bagi teman-teman yang istilahnya pingin membuat
hal yang serupa. Apakah itu bentuknya nanti organisasi berbentuk volunteer atau sosial dan sebagainya. Apa yang harus kita persiapkan? Sebenarnya yang pertama, kesiapan paling utama itu adalah tujuannya itu sudah sampai mana ya. Bahkan Kang, saya itu pernah dimentori oleh Kang Agis Nurholis. Jadi beliau itu pernah berkata, saya niat dan juga usaha itu bagimu berapa persen. Kemudian saya jawab ya 50-50. Ya, ada juga yang jawab 70-30, yaitu 70% usaha, 30% niat gitu ya. Ada juga yang 60-40 gitu. Itu macam-macam. Ternyata jawaban paling ideal adalah 100% niat. Niatnya dulu 100%. Karena orang yang 100% niat itu pasti usaha. Pasti usaha. Jadi kalau bahasa saya itu, ternyata jangan sampai pribadi kita memberikan sebuah ruang untuk kita tidak percaya pada niat kita, meskipun itu hanya satu angka. Contoh hanya 99%. Berarti kita itu memberikan ruang 1% untuk diri kita tidak percaya terhadap niat kita gitu. Jadi niatnya dulu. Orang yang niatnya 100%, pasti usahanya, pasti dia bakal melangkah gitu kan. Jadi niatnya harus dikuatin dulu tuh. Oke, menarik. Nah, tadi program udah di spill ya. Nanti mungkin yang akan terdekat itu berarti yang program Sinkron Ramadan itu. Betul. Iya, yang mudah-mudahan Sinkron Ramadan itu bisa menjadi sebuah acara ataupun ya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain ya. Betul. Yang intinya mungkin ya untuk warga Garut lah. Iya. Tapi saya kan penasaran juga kalau tadi kita membicarain masalah niat gitu ya. Apa hal yang memutuskan Akang gitu ya? Kan tadi sempat di awal bilang sempat di Bekasi kerja. Betul. Tiba-tiba balik ke Garut bikin sinkron kebaikan gitu. Sebenarnya saya itu buat sinkron itu dari mahasiswa, Kang. Jadi saya itu lulus 2021 akhir. Di 19-nya itu buat sinkron. Jadi karena yang pertama, jadi tadi jadi saya itu salah satu aktivis Salman, Kang. Jadi teman-teman di Bandung itu ada Masjid Salman ITB yang aktivis bagi saya itu keren-keren tuh ngumpul di sana gitu, Kang. IPB ke sana, UGM ke sana, UI ke sana ya. Jadi peradabannya luar biasa lah untuk anak muda itu, Kang. Jadi kita itu dikasih banyak sekali wejangannya oleh guru-guru kita gitu. Disebutnya itu bahasanya itu adalah guru ilmu, Kang. Guru ilmu. Jadi profesor-profesor luar biasa dari ITB yang ngasih pandangan dengan cara berbeda menyampaikannya itu gak kayak ulama yang kayak kajian gak, Kang. Tapi mereka dengan perspektif engineeringnya, dengan perspektif intelektualitasnya. Bahkan ada senior saya dosen saya bilang gini, ketika saya riset maka saya menemukan Tuhan gitu. Jadi bahkan mereka itu menemukan Tuhannya itu dengan risetnya gitu. Jadi bahasa-bahasa intelektual itu yang untuk saya itu nyambung sekali bahasa. Nah dari sana wejangan-wejangan itu luar biasa dikasih ke kita. Nah sehingga kita itu ada sebuah ambisi untuk bisa berdampak lebih. Oke. Nah dari sanalah, kok orang lain bisa, padahal sama, kata saya sama gitu. Kemudian dicoba gitu. Tapi tadi untuk melengkapi tips yang tadi ya, selain niat, sebenarnya pada akhirnya tetap kapasitas juga harus dimiliki. Bahaya juga kalau terus stuck gitu. Jadi teman-teman kapasitas, apalagi ya teman-teman yang biasa memimpin. Tapi beda sekali memimpin ketika di SMA dengan memimpin ketika di kuliah. Tuh. Apalagi kalau teman-teman sudah jadi saya itu pernah jadi sekretaris di BMKM, Kang. Sekjen BEM. Kemudian ya menghadapi orang-orang yang secara logik kan tinggi gitu. Yeah. Mereka itu memiliki kekuatan masing-masing. Gimana nih supaya bisa berjalan bersama. Kemudian saya juga jadi ketua LDK juga. Tapi di sisi lain ada nonis yang harus juga kita itu bisa satu ruangan diskusi juga gitu. Jadi kapasitas kita ketika memimpin semakin banyak, semakin berkarakter orang-orang yang di dalamnya itu, maka semakin banyak juga nanti sudut pandang kita.
Jadi semakin banyak sudut pandang, semakin banyak informasi yang kita miliki, maka semakin banyak opsi yang dapat menjadi alternatif solusi. Betul. Jadi seperti itu, Kang. Ya, lingkungan sangat mempengaruhi. Betul. Ya. Betul. Makanya sekarang itu, Kang, saya sering bilang lingkungan kita itu untuk era saat ini udah bergeser ke sosial media. Betul. Makanya kita harus berhati-hati bersosial media. Ya, betul. Karena lingkungan itu sangat gede banget, betul. Kan. Aya heureuy kieu, Kang. Zaman baheula nya ketika saya kecil ya, ketika belum ada internet ataupun ada sosial media, kalau teh hariwang lamun budak can balik ka rumah. Betul. Hariwang ka mana itu budak teh misalkannya balik sekolah. Kan gak ada HP kan ya. Betul. Hariwang teh budak teh ka mana, ulin jeung saha gitu nya. Betul. Di zaman kiwari, anak ada di dalam rumah aja, orang tua itu khawatir loh. Apalagi kalau si anak tuh sedang bergelut dengan HP-nya misalnya atau dengan itu kekhawatiran, kayaknya kekhawatiran dunia juga ya. Biasa sekali setiap orang tua kayaknya juga khawatir deh. Kalau saya sih, Kang, memandangnya informasi ini hal yang luar biasa ya. Karena mungkin zaman saya benar-benar harus baca dulu tuh. Jadi gak ada informasi yang semudah ini bisa diakses gitu. Kita harus bikin nyari tugas apa motongan gitu. Koran Iya. Jadi kalau tentang dulu itu saya itu pernah kebagian presentasi tentang virus. Berarti saya itu harus baca dulu di buku biologi tentang virus. Kemudian juga dicari di laman-laman internet gambar-gambar virus, apa referensi lain. Pada akhirnya ada proses itu. Tapi sekarang karena saking cepatnya, orang tinggal ketik virus buat PDF-nya jadi kan ya. Jadi tidak ada proses yang bagi saya memanusiakan. Dan hal itu pasti berulang. Yang berulang itu jadi karakter. Betul. Nah, kalau sudah menjadi karakternya itu karakter yang sifatnya itu instan, wah itu bahaya juga. Apalagi sih orang tua pasti khawatir juga terkait dengan validasi dari informasi yang didapat. Betul. Wah, Kang, sekarang zaman yang ketika kebenaran bisa jadi hal yang salah dan hal yang salah itu bisa jadi kebenaran gitu. Jadi bagaimana nih orang-orang ini supaya bisa tahu cara atau metode supaya kalau baca teh kayak gini nih gitu. Jadi kadang kita skip itu juga gitu. Itu sangat mengkhawatirkan. Tapi kalaupun tidak ada media sosial, ya pasti ada plus minusnya juga. Pasti. Plus minusnya juga kan sekarang dengan media sosial orang jualan lebih enak banyak. Jadi plus itu luar biasa lah gitu. Nah tapi tadi, Kang, terkait dengan baca ya. Jadi ada metode. Jadi saya baca beberapa jurnal ilmiah dari peneliti-peneliti di barat bahwa orang yang benar baca itu punya 3 metode. Yang pertama, dia membaca. Jadi dia membaca, baca itu bisa benar-benar dibaca read ya. Kemudian bahkan bisa baca itu ketika kita hanya melihat situasi juga. Oh, ternyata situasinya itu seperti ini. Itu juga salah satu daya baca juga. Karena sensor yang kita miliki bukan hanya mata, bahkan kita juga bisa membaca dari apa yang kita dengarkan juga gitu. Nah, kemudian kita bisa membaca dari apa yang kita rasa juga gitu. Nah, jadi dia yang membaca, kemudian setelah membaca itu adalah dia memikirkan. Nah, jadi ada proses berpikir dulu. Kemudian setelah dia memikirkan, maka dia memvalidasi. Yang mungkin kan sekarang benar-benar nih zamannya yang serba harus divalidasi dulu kan ya. Jadi memvalidasikan apakah apa yang kita baca itu sesuai, apakah apa yang kita baca ini baik. Ya, jadi itu divalidasi dulu gitu. Jadi orang yang bacanya itu benar, dia itu yang membaca, kemudian baru dipikir dulu. Betul. Ya, dipikir. Kemudian setelah dipikir itu baru divalidasi. Nah, ternyata konsep-konsep yang ditemukan oleh intelektual ya yang ada di barat saat ini itu jauh sudah dibahas oleh Islam. Apalagi, Kang, ayat pertama yang kita terima itu adalah Iqra bismi rabbik gitu ya. Jadi Iqra, bacalah, tapi di dalam prosesnya ketika ada malaikat Jibril,
Iqra ya Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu di zamannya adalah orang yang kaya loh. Ngasih 50 unta merah ke Khadijah gitu. Itu kan sangat luar biasa sekali gitu. Pedagang yang sangat ulung. Jadi gak akan mungkin Nabi Muhammad itu bodoh kan. Tuh. Jadi pasti orang yang cerdas. Kemudian tapi di sini Jibril ngasih pertanyaan, Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu kan sudah tahu gitu Jazirah Arab kayak gimana. Kemudian dipikir juga oleh Nabi Muhammad. Baru divalidasi. Ma'ana biqari. Apa yang harus saya baca? Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad merefleksi lagi apa sih yang harus dibaca. Padahal dia itu orang paling pintar. Kemudian juga divalidasi kembali Ma'ana biqari sampai 3 kali gitu. Nah kemudian baru Iqra bismi rabbik gitu. Jadi kalau di dalam Islam itu bahkan kalau baca itu yaitu dibaca, dipikir, dipertanyakan plus bismi rabbik. Jadi harus menyertakan Tuhan. Karena proses itu supaya berkah gitu kan. Jadi Islam bahkan sudah memberikan pandangan luar biasa itu bagi cara baca saat ini gitu. Nah jadi dari sana Kang kita itu merefleksi ya, oh ternyata orang-orang bisa kok gitu buat seperti itu. Maka kita buat, kemudian kita himpun tuh teman-teman terdekat yang sesama aktivis juga. Ya, ternyata alhamdulillah pada ngumpul, dan kebetulan waktu pandemi itu lagi pada di Garut. Jadi lagi pada di Garut, kita ngumpul. Awalnya kan terbatas juga ya ngumpul juga ya. Jadi terbatas karena ya berita social distancing itu kan cukup ini ya. Jadi ketika orang ketemu orang dan ada yang batuk itu pada takut gitu kan. Nah, jadi cukup terbatas juga. Jadi dominasinya tetap online tapi pergerakan masih bisa berjalan gitu. Jadi kita ketemunya dengan beberapa syarat nih, harus sehat dan sebagainya gitu ya. Ternyata ketika kumpul juga jangan dekat-dekat kan ya. Dan itu ternyata tahun depan masih statusnya itu masih pandemi tapi tidak terlalu high juga. Kemudian di tahun selanjutnya baru tuh tidak ada lagi isu pandemi, itu bisa berkegiatan lebih enak gitu. Bisa berkegiatan lebih enak. Jadi si motivasinya lebih ke kata tadi ingin memberi, kemudian orang lain punya originalitas yang luar biasa gitu untuk menyatakan bahwa mungkin kalau bagi saya itu salah satu elit circle ikut. Jadi circle-nya Ustadz Muhammad Al-Fandi gitu kan. Namanya ada Elite Circle. Jadi itu dikasih pematerian, mentoring gitu. Jadi di circle itu ada bahasa kontribusi unggulan. Jadi kontribusi unggulan hidup. Jadi ketika kita hidup, maka legacy apa yang ingin kita kasih ke Tuhan gitu. Bahwa wahai Tuhan, saya sudah punya ini loh gitu. Maka ridai kita masuk surga gitu. Karena ada legacy itu. Nah, jadi kadang saya juga brainstorming, legacy apa nih yang harus saya kasih. Setidaknya catatan sejarah hidup saya pernah mencatat bahwa di tahun itu dan sekarang, kemudian semoga masih bisa terus berlanjut, itu ada kok peran saya meskipun hanya sebagai jembatan gitu, jembatan kebaikan gitu. Setidaknya saya ada hal yang mungkin, karena saking bingungnya, ini apa, orang lain mah punya legacy yang luar biasa untuk bisa dikontribusi untuk bisa disampaikan gitu di hadapan Tuhan. Tapi saya belum punya gitu. Saya takut juga kalau masih belum punya di usia muda, ternyata saya bahkan malah wafat duluan, itu juga PR juga gitu. Betul. Sehingga kayaknya masa muda ini bisa jadi modal gitu untuk kita bisa bergerak dan punya legacy gitu. Jadi munculnya ide sinkron kebaikan itu ketika berkumpul di rumah amal, di rumah Salman. Di rumah ya. Nah, jadi kebetulan Kang, di rumah amal Salman itu saya itu mendapatkan beasiswa aktivis Salman ITB selain dari beasiswa KIP ya. Ya bahasa sekarang KIP, dulu itu bidik misi. Nah, di rumah amal Salman ITB itu saya itu ketemu banyak sekali senior yang keren-keren lah Kang. Jadi mapres.
Nah, dari sana itu ada pemantik, karena kita itu dimentorkan oleh profesor-profesor luar biasa di sana. Jadi ada pemantik bahwa jadi orang itu harus berambisi katanya. Indonesia itu kurang orang yang berambisi. Mereka cerdas tapi tidak berambisi katanya. Maka silakan kalian generasi muda ciptakanlah ambisi itu katanya. Jadi kata Profesor Hermawan, sehingga kita itu menggelora, waduh, kita harus apa nih gitu. Jadi rumah Mal Salman itu memang wadah yang luar biasa sekali, Kang. Rumah ya di sana itu kan ada Masjid Salman ITB ya. Jadi peradabannya luar biasa. Kemudian program-program beasiswanya bahkan dari beasiswa ketika sedang SMA, namanya itu beasiswa perintis untuk bisa masuk ITB, UI itu, UGM, ada banyak beasiswa. Kemudian ada beasiswa yang untuk anak-anak yang sedang kuliah. Itu beasiswa, kemudian ada juga beasiswa teladan untuk anak-anak kecil. Itu banyak sekali, luar biasa. Jadi hidupkan kalau di sana itu. Si peradaban itu terlihat indah. Ya, saya juga belum berkesempatan, mudah-mudahan ya. Next time saya siap. pengen. Amin. Istilahnya kalau ada kegiatan bareng, mudah-mudahan ya. Siap. Saya dulu juga kuliah di Bandung, cuman karena saya di UI ini ya di Cibiru ya, gitu di Cibiru, ya. Di dulu itu kalau ke ITB agak lumayan lah. Lumayan sih, dari Cibiru lumayan. Apalagi belum punya kendaraan, itu kan harus naik, kalau naik angkot harus beberapa kali gitu ya. Waktu Akang masih ada Damri gak? Masih ada. Udah ada Damri ya? Masih ada. Ya. Cuman ya masih no pada detea dengan Damri nanti. Iya. Oke. Kang, gini. Setelah berkegiatan dengan sinkron kebaikan gitu ya. Jadi Akang itu sudah melihat istilahnya isu real yang ada di masyarakat ya. Nah, menurut Akang kira-kira isu apa sih yang istilahnya harus kita perjuangkan nih? Oke. Yang pertama selama kita berkegiatannya menjadi aktivis sosial di Kabupaten Garut, yang pertama ya bagi saya isu pendidikan sih masih tinggi juga ya. Isu pendidikan itu masih tinggi. Jadi gini Kang, banyak orang-orang di pelosok itu masih masih ada yang sudah sampai SD cukup, ada yang sampai SMP cukup gitu. Sebenarnya isu itu yang masih banyak. Sekarang alhamdulillah karena ada media ya, jadi semoga banyak sekali platform-platform yang memberikan inspirasi gitu supaya bisa menjembatani orang-orang yang ada di pelosok Kabupaten Garut bisa terbuka tuh Kang. Kemudian juga isu sebenarnya Kang, kita lihat itu di dalam pergerakan memang isu soal beberapa kepentingan ya. Jadi isu-isu kepentingan dari antara masyarakat dengan beberapa pihak itu memang sangat lekat juga. Ya memang ini sebuah hal yang tidak mudah juga ya untuk kita sebagai generasi muda bisa selesaikan. Ini memang harus multidisiplin. Itu pentahelix, apakah itu dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan stakeholder, dengan company, bahkan dengan media gitu. Itu memang harus ada kolaborasi sih Kang untuk menyelesaikan isu-isu itu. Sebenarnya tapi yang paling saya khawatirkan tetap isu baca sih Kang. Baca ya? Indonesia itu kalau menurut UNESCO 0,001%, berarti kan 1 dari 1.000 orang membaca. Wah ini parah sih Kang. Apalagi dengan sekarang ada media yang memberikan efisiensi tinggi gitu ya. Orang itu jadi konteks membacanya ini menjadi PR juga gitu. Karena yang mereka baca itu sebenarnya bukan mereka baca sih, lebih ke mereka mendengar dan menyimak konten. Jadinya kan seperti itu ya. Karena kalau benar baca yang sesungguhnya ya benar-benar harus ada bukunya, benar-benar dipahami, dipertanyakan gitu ya, divalidasi. Jadi ada sebuah diskusi kan itu sebuah proses yang luar biasa gitu. Nah, jadi di Garut juga masih kurang juga isu tentang membaca ini masih harus jadi PR kita bersama. Kemudian juga karena saya kemarin itu di rumah Mas Salaman ada di program stunting juga ya Kang. Jadi saya lihat ternyata isu stunting juga cukup masih besar. Masih tetap harus PR juga. Bayangin Kang, anak berstatus stunting. Berstatus stunting itu
memungkinkan si anak tersebut itu secara kognitifnya juga rendah, Kang. Kalau kognitifnya itu rendah, maka usia produktifnya itu ketika dia sudah dewasa, maka dia itu tidak akan produktif. Bayangin kalau ternyata banyak generasi yang berstatus stunting. Di generasi ketika dia sudah menjadi dewasa, dia itu tidak bisa produktif. Karena tadi keterbatasan itu bisa menjadi bom waktu gitu bagi Garut ataupun Indonesia ya secara komunalnya. Nah, maka alhamdulillah saya lihat kan banyak sekali ya sekarang program-program yang berkenaan dengan stunting itu membantu. Tapi pada akhirnya Kang, ternyata stunting itu bukan hanya masalah dikasih asupan gizi saja. Tapi ternyata di stunting itu mulai dari kehamilan. Kemudian juga sanitasi masyarakatnya seperti apa, ekonomi juga. Jadi tetap semua faktor itu harus harus terdefinisikan dengan jelas juga gitu. Jadi kalau itu tidak ada kejelasan, maka masyarakat memiliki potensi lebih besar untuk melahirkan anak berstatus stunting lainnya gitu. Tapi kalau sudah ada kejelasan ekonominya, kesehatannya, sanitasinya gitu, kemudian juga gizinya ya, wah itu luar biasa, itu bisa menjadi penyelamat untuk generasi kita ke depan. Nah, gini Kang, ya. Tadi disebutkan bahwa pendidikan ya, tetap isu-isu yang paling utama itu kan pendidikan. Gitu. Basicnya mungkin dari situ gitu ya. Itu kan istilahnya akan menyeluruh ya, betul. Masalah kesejahteraan ekonomi, cara berpikir dan seterusnya, banyak lah. Benar. Saya pengen dengar juga nih masukan mengenai pendidikan di Indonesia ataupun mungkin di Garut juga boleh gitu ya. Kira-kira masukan apa ya Kang ya istilahnya supaya pendidikan bisa lebih baik lagi? Ini pertanyaan yang cukup berat ya, karena harus multidisiplin ilmu yang membahasnya. Yang pertama Kang, bagi seorang anak, maka investasi pertama salah satu keluarga itu adalah mengajarkan ketika dia masih kecil kan, bagaimana karakternya itu dibentuk. Berarti yang menjadi PR adalah orang tuanya seperti apa. Madrasatul Ula Kang. Jadi ketika bahkan madrasah itu diciptakan sebelum kita menikah gitu. Benar-benar bagi seorang laki-laki bagaimana nih cara memilih perempuan yang baik. Bagi perempuan juga bagaimana saya supaya mendapatkan laki-laki yang baik pula gitu. Masing-masing harus berproses dan dengan proses yang paling baik juga. Jangan hanya mengandalkan cinta kemudian menikah. Waduh, itu rumit. Karena kalau sekarang kan nih kasus yang stunting itu adalah anak-anak muda yang menikah dengan kondisi ekonomi yang masih pertanyaan besar gitu. Betul. Jadi mereka benar-benar survive lah bahasanya itu. Jadi survive, ternyata ada kisruh bla bla bla, kan akhirnya anak yang jadi korban, keluarga yang jadi korban kan seperti itu ya. Jadi keluarganya dulu. Jadi ini juga pesan ya untuk saya pribadi, untuk generasi muda yang akan datang juga ya. Pada akhirnya kita lah yang menjadi garda terdepan bagaimana hidup kita dan keluarga kita, dan pendidikan secara komunal ini bakal berubah gitu. Karena kalau kitanya sudah baik, kitanya daya bacanya tinggi, kemudian juga memiliki jejaring yang tinggi pula gitu ya. Bahasanya juga sudah ke ranah-ranah yang bukan sus dan lebih ke berbobot ya. Jadi diskusi-diskusinya itu diskusi berdampak, yaitu akan membentuk pasangan yang berdampak pula gitu. Melahirkan pasangan yang berdampak pula. Nah, dari pasangan ini dan juga melahirkan generasi yang baik, maka dari madrasah pertama barulah kita. Jadi kalau Kang bayangin, kalau setiap orang menjadi person terbaik bagi dirinya sendiri, dia ketika jadi guru terbaik. Ngajarin anaknya jadi anak terbaik, anaknya kan jadi orang yang baik juga. Orang baik melahirkan orang baik. Kemudian maka sistem ini juga sebenarnya sistem besar ini juga bakal berubah juga gitu. Tapi memang waktunya itu tidak singkat, pasti panjang gitu. Nah, kemudian ada istilahnya Kang,
mohon maaf, tapi ini istilahnya itu orang bodoh itu pasti melahirkan kebodohan lagi gitu. Jadi ketika ada orang bodoh, kemudian anaknya itu jadi tidak diperhatikan pendidikannya dan sebagainya, anaknya itu menjadi bodoh. Anaknya ini nikah lagi dengan ya mungkin tidak se-preparation orang-orang yang pintar gitu ya. Nikah dengan berbagai kondisi yang masih memprihatinkan. Udah nikah itu karena tidak ada ilmunya, maka dia ngeparenting anak seperti itu juga gitu. Maka terus bakal berulang gitu. Jadi dari keluarga dulu. Nah, setelah dari keluarga baru tuh peran pemerintah. Karena pelindung dari sebuah kebijaksanaan itu pasti itu ranahnya pemerintah gitu. Jadi pemerintah juga gimana nih ngeregulasi supaya keluarganya bisa baik. Atau kasih atau kuliah pranikah gratis gitu. Nah, contohnya ya. Jadi ada program kuliah pranikah ya, kajian pranikah secara gratis atau diwajibkan untuk anak-anak usia sekian mengenal tentang masalah reproduksi kemudian kesehatan, kemudian juga psikologi, mentality gitu. Itu penting sekali gitu. Kadang orang-orang masih belum tahu knowledge itu gitu, tapi langsung menikah gitu. Tapi yang kuat ya alhamdulillah kan lancar gitu. Tapi kalau yang udah agak kuat, aduh itu kan korbannya di mana-mana. Dia jadi korban, anaknya jadi korban, orang tuanya juga mungkin jadi korban. Jadi seperti itu, Kang. Oke. Kang, tadi ngobrolin tentang pendidikannya, PR-nya masih banyak. Kemudian ada sangkut pautnya itu adalah saya percaya bahwa seseorang itu pasti telah menemukan buku kesukaannya ya. 1, 2 atau mungkin 3 atau banyak mungkin ya. Tapi boleh Kang Usep share deh buku favoritnya apa dan kenapa buku itu? Sebenarnya banyak ya buku favorit teman-teman. Saya waktu mahasiswa suka sekali dengan buku Sang Pemuda karya Muhammad Al-Fandi. Kemudian juga ada buku saya suka sejarah, ada buku Api Sejarah karya Prof. Mansur Surya Negara. Itu yang dulu. Itu tebal-tebal kan ya, tapi itu seru kan. Jadi ada perspektif lain juga gitu di dalam muka sejarah kita gitu. Tapi kalau yang buku paling seru ya, yang membuat saya itu langsung wah gitu, ada sebuah motivasi yang menancap gitu, yaitu buku Muhammad Al-Fatih karya Felix Yao. Sebenarnya ada 2 ya buku tentang yang menjelaskan Muhammad Al-Fatih. Ada karya Syekh As-Solabi. Kemudian juga ada karya Muhammad Al-Fatih. Tapi hampir sama sih, meskipun ada beberapa yang berbeda. Jadi konteks yang paling bukan menancap di saya itu ada gini, Kang. Jadi Rasul itu pernah bersabda, latuf tanah Konstantinia wala nikmal amiruha wala nikmal zais dzalikal zais, bahwa akan ditaklukkan Konstantinopel. Padahal itu dulu itu kondisi masyarakat Arabnya itu masih sangat mengkhawatirkan gitu, Kang. Nah, kemudian latuf tanah Konstantinia wala nikmal amiruha gitu. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya. Wala nikmal jais dzalikal jais, dan sebaik-baiknya generasi adalah generasinya gitu. Nah, kemudian dari prosesnya, jadi Kang, saya lihat bahwa kehadiran Muhammad Al-Fatih dengan generasinya itu, jadi sebenarnya bukan karena Muhammad Al-Fatihnya yang luar biasa. Ini memang Kang bayangin, segenerasi keren. Wah, luar biasa. Satu generasi keren nih, Kang. Satu generasi keren, dan pemimpinnya adalah orang paling keren. Ya, Muhammad Al-Fatih. Jadi yang tertancap di saya itu bagaimana proses Muhammad Al-Fatih itu tumbuh. Kemudian juga bagaimana sistem menumbuhkan generasi yang hebat. Bahkan kan tentaranya Al-Fatih itu, Janisari itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang paling cerdas, yang hafiz harus 30 juz gitu. Wah, itu luar biasa. Syaratnya itu sangat ketat sekali. Tapi orang-orangnya cerdas. Bayangin, satu generasi ada orang-orang hebat gitu. Jadi saya lebih ke wah, ini kejadian ternyata gitu. Ada sebuah yang mungkin bagi kita itu adalah sebuah hanya sebatas mimpi gitu. Tapi ini mah benar-benar ada hal yang nyatanya gitu. Jadi itu pernah terjadi gitu. Jadi ketika saya baca buku itu lebih ke wah, gimana saya supaya jadi Al-Fatih selanjutnya gitu. Amin. Jadi
Jadi ada sebuah motivasi yang tumbuh tuh gitu. Jadi saya sangat senang sekali dengan cerita Muhammad Al-Fatih, karena proses lahirnya beliau dan proses bagaimana beliau bertumbuh itu lebih menjadi wah, keren lah gitu, keren. Dan bahkan Rasul juga bersabda gitu. Bayangin 800 tahun Konstantinopel belum pernah bisa dimenangkan gitu, dengan kejeniusan Muhammad Al-Fatih dan generasinya. Tapi ini juga kan tetap supportnya dari orang-orang terdahulu nanya. Bagaimana ayahnya, kemudian juga buyut-buyutnya menjalin sebuah sistem luar biasa sampai melahirkan sebuah generasi yang baik. Jadi bagi saya sih itu yang seru ya. Tapi ada juga buku yang seru juga ya. Baru-baru ini saya baca yaitu Mountain is You gitu. Jadi bagaimana bahwa kita itu, yang mengalahkan kita itu justru diri kita sendiri gitu. Jadi yang menghalangi kita itu adalah kita sendiri. Itu juga seru juga Kang. Seru juga. Pokoknya kalau sejarah saya suka. Menarik. Nanti mungkin bisa ikut di podcast selanjutnya kita bahas buku-buku. Kayaknya seru ya. Insya Allah. Oke, Kang. Ya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan, tinggal 2 pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini mengenai Indonesia di masa depan nih Kang, yang akan digadang-gadangkan kita ya. Kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Saya optimis, kita semua optimis gitu ya. Tapi saya pengen dengar juga nih, seoptimis apa Kang Usep melihat Indonesia nanti? Oke. Indonesia 2045 adalah Indonesia Emas ya. Saya sangat optimis ya. Bahkan 90% saya optimis, meskipun tidak bisa 100% ya. Karena bagi saya generasi sekarang itu secara informasi mereka bisa dapat lebih cepat gitu. Jadi secara knowledge harusnya itu mereka memiliki banyak knowledge gitu. Tapi kemudian juga Indonesia itu punya orang-orang hebat loh Kang. Ya, jadi orang-orang keren gitu. Yang orang-orang keren itu bahkan dipakai di banyak sekali negara gitu. Jadi banyak sekali kita kompeten di dalam banyak sekali bidang gitu. Tapi kadang memang mungkin regulasi kitanya yang masih menjadi PR, sehingga orang-orang kompeten itu jadi tidak bisa secara utuh gitu memberikan seluruh pengetahuan yang mereka miliki gitu kepada Indonesia gitu. Meskipun saya lihat banyak juga kok orang yang benar-benar merubah halauan supaya pulang ke Indonesia hanya untuk bisa berkontribusi. Jadi banyak sekali kok orang-orang baik. Jadi teman-teman, saya percaya, apalagi kemarinnya lihat berita ketika saudara-saudara kita di Sumatera terjadi bencana, itu ada satu tokoh masih muda juga, Bang Peri Irwandi, satu orang bisa menghimpun donasi sampai 10 M kan. Wah, itu luar biasa gitu. Itu capaian yang luar biasa, dan saya yakin generasi ke depan itu tangguh gitu. Yang penting secara regulasi bukan saya aja gitu, pasti seluruh masyarakat itu bakal meminta kepada pemerintah untuk memberikan regulasi terbaiknya gitu, dalam hal pendidikan, hal ekonomi gitu. Ini regulasi harus banyak dibenahi. Apalagi kita sekarang banyak hutang tuh Kang. Harus dibenahi. Setiap bayi yang lahir sudah menanggung hutang. Itu setiap bayi yang lahir harus menanggung hutang, dan gak kecil gitu. Jadi tapi kita bisa berjuang untuk merubah itu semua gitu. Cina juga kan awalnya juga negara berkembang juga gitu. Tapi Cina bisa maju, Indonesia juga tidak kalah kok. Apa nih nextnya bagi Kang Usep? Nah, nextnya banyak ya teman-teman. Yang pertama sih langkah paling terdekat, yaitu yang pertama bagi pribadi dulu ya. Bagi pribadi itu menambah wawasan, menambah jejaring. Kemudian juga secara lingkaran juga perbanyak juga, supaya kita itu banyak kenal orang, banyak perspektif juga gitu. Jadi itu sangat bermanfaat. Kemudian juga nextnya teman-teman, ya yang paling dekat sinkron ada sinkron Ramadan.
Kemudian juga di Rumah Amal Salman juga banyak juga program-program kevolontiran. Jadi silahkan teman-teman bisa isi ya. Saya juga bakal memaksimalkan apa yang saat ini saya pegang di beberapa proyek tersebut. Kemudian ya yang sedang ditargetkan yang pertama sih secara profesional memang kembali lagi ke engineering gitu. Secara profesional karena saya punya kapasitas di sana. Kemudian juga saya juga berharap bisa melanjutkan studi juga. Amin. Amin. Sebenarnya bukan mengejar gelarnya ya, tapi lebih ke ternyata setelah kita melihat dunia yang nyata ini, kita itu masih banyak pengetahuan yang kita itu belum cukup gitu. Maka harus kita cari. Kemudian juga apalagi sistemnya itu memang harus dulu ada validasi gitu kan sistem zaman sekarang. Tapi semoga itu bisa tercapai dan pada akhirnya bisa memberikan kontribusi kapanpun itu, dimanapun itu kepada Indonesia ataupun Garut khususnya. Paling oh ya Kang, ini terkait dengan beasiswa ya Kang. Ya, boleh. Ya, jadi kebetulan teman-teman saya itu pernah mendapatkan beasiswa waktu S1 itu 4 beasiswa. Ya, dari KIP Kuliah, ada dari Mandiri Amal Insani, kemudian ada dari beasiswa Aktivis Salman ITB dan juga beasiswa apresiasi alumni dan IOM. Jadi teman-teman, jadi banyak Kang saya melihat orang-orang di Garut yang pengen kuliah. Tapi secara ekonomi terbatas. Mereka itu serius takut gitu. Mereka itu takut karena kalau harus kuliah harus ada biaya kan. Tapi saya juga mengalami ketakutan itu gitu. Kalau tidak ada uang beasiswa kayaknya saya gak akan kuliah dulu juga. Tapi ternyata setelah saya kuliah gitu, itu ternyata beasiswa itu banyak. Bayangin nih Kang, company-company di Indonesia itu kan ratusan ribu gitu. Taruh yang BUMN-nya, setiap BUMN itu biasanya itu punya program beasiswanya juga gitu. Kemudian juga bank BRI itu ada beasiswa BRI Scholarship, Bank BSI ada beasiswa scholarship. Itu bayangin banyak kok gitu peluang-peluang beasiswa. Yang terpenting anak-anak yang sekarang lagi SMA nih, kuatin dulu kapasitasnya untuk dapat dulu status mahasiswanya. Karena kalau udah jadi mahasiswa itu terbuka luas. Dan kami Kang punya pengalaman di beasiswa Aktivis Salman. Ini luar biasa sekali. Jadi bagi saya itu beasiswa Aktivis Salman di eranya itu ada beasiswa yang keren sekali gitu ya. Dan sekarang perpelatihan banyak dicontoh oleh beasiswa lain. Nah, di beasiswa Aktivis Salman itu Kang, kita itu ada 100 penerima manfaat dari sekian ribu orang yang daftar gitu. Jadi kita harus melawan dulu gitu orang-orang tersebut. Bayangin ketika saya ada menjadi bagian dari 100 orang itu. Di baru hari pertama Kang, panitia itu mengasih kesempatan sekitar 45 menitan untuk perkenalan. Setelah selesai, jadi ada 100 orang, kita itu kenalan ya, masing-masing kenalan. Nah, setelah selesai, kemudian panitia itu bilang, ini siapa yang hafal semua? Ternyata ada yang ngacung Kang. Namanya itu Syifa dari teknik 100 hafal 100. Namanya itu Kak Syifa, 1 tahun di atas saya. Beliau mengacungkan tangan, dia farmasi ITB Kang. Dia langsung ini, Usep, Garut, Abdul Hadi, Sulawesi. Wah, dia hafal Kang sampai selesai. Itu ngeri. Sampai wah, ini ngeri gini nih beasiswa. Tiap bulan itu selalu ada aja yang ngasih sertifikat. Sampai saya itu bingung. Ini saya harus ngasih apa nih? Ini saya jadi juara apa ya? Saya bingung. Sampai saya itu benar-benar karena lingkungan yang dinamis itu, lingkungan yang bagi saya itu berat sekali ya. Saya harus mau tidak mau saya harus bergerak. Saya harus bisa melangkah seperti orang lain melangkah gitu. Saya ikut lomba esai, ikut lomba debat sampai Sulawesi. Kemudian juga ternyata saya bisa gitu. Saya awalnya esai gagal, karena tulis gagal, ternyata berhasil sampai
saya itu mungkin di generasi saya Kang, di kampus itu adalah orang yang banyak dispennya. Padahal untuk dispen di Politeknik Manufaktur Bandung itu susah sekali. Saya itu adalah orang yang paling banyak dispennya. Ke Sulawesi, ke Aceh, kan paling jauh itu saya itu ke Aceh ke kilometer 0 berarti. Itu juga untuk lomba juga. Jadi, tapi yang enaknya itu adalah ketika kita menang kan kita dapat uang, Kang. Saya itu di jurusan robotik itu harga sensornya mahal gitu. Saya hanya mendapatkan 500.000 dari bidik misi dulu itu, waktu saya itu tidak akan cukup untuk konsumsi kebutuhan saya pribadi gitu. Nah sehingga adanya kesempatan lomba itu memungkinkan saya untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian ketika kita menang itu Kang, jadi ada ini ya, ada zat candunya gitu. Jadi ketika menang tuh ada sebuah feel yang mau lagi. Jadi terus Kang. Tapi dominasinya saya di perlombaan karya tulis ilmiah. Sampai ada yang namanya itu PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Itu ikut PKM, PWMV itu dapat sifatnya itu bukan lomba, tapi benar-benar pendanaan ini mah. Nah, semakin kesini maka semakin suka pendanaan. Jadi saya mendapatkan sekian belas juta gitu. Dari satu tahun itu bahkan pernah dapat 3 pendanaan. Yang banyak orang dulu juga saya itu gagal kok gitu. Tapi ternyata setelah berhasil mak saya jadi tahu triknya gitu. Apalagi ketika kita sudah dimohon untuk jadi juri gitu ya. Oh jadi tahu gitu standar-standar perlombaan karya tulis ilmiah itu kayak gimana, latar belakangnya terus apa. Sebenarnya ternyata ada triknya juga gitu. Jadi kadang informasi ini yang belum bisa didapat oleh teman-teman kita gitu. Baik itu di Garut bahkan di Bandung juga gitu. Tapi intinya siapapun yang mau kuliah itu sebuah potensi besar. Bagi saya sih perjuangkan untuk bisa kuliah karena saya juga tidak bisa menyebut kuliah itu adalah pintu kesuksesan paling utama, tidak bisa. Karena banyak juga teman yang tidak kuliah tapi sukses juga luar biasa. Jadi teman-teman, tapi kuliah itu menambah probabilitas untuk sukses gitu. Betul. Ya, itu sih Kang dari saya. Baik Kang, ini makasih banyak ya udah banyak ngobrol. Ya. Nuhun pisan. Mudah-mudahan beberapa kegiatannya lancar ya Kang Usep ya. Baik Kang Usep pribadi, mimpi besarnya. Amin. S2 ya lanjut ya. Amin. Saya juga nunggu informasi baiknya nih kalau udah S2. Insyaallah, amin. Kita doakan bareng-bareng. Itu pula dengan sinkron kebaikan gitu ya. Mudah-mudahan program yang sudah dibikin sebagus ini tetap konsisten gitu ya. Dan ya tadi betul. Memberikan manfaat untuk masyarakat. Betul. Nuhun pisan Kang ya. Siap sama-sama. Baik. Teman-teman, itulah Kang Usep dari Sinkron Kebaikan. Terima kasih. Ya, sampai jumpa.